Siska cantik. Ya minasan, Siska des. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang port security. Port security adalah fitur keamanan pada switch Cisco yang berfungsi untuk mengontrol perangkat mana saja yang diizinkan terhubung ke port spesifik atau port yang sudah kita konfigurasi sebelumnya pada switch tersebut. Nah, fitur ini dapat mengunci sebuah port switch agar hanya bisa digunakan oleh perangkat dengan MAC address tertentu yang sudah didaftarkan. Jika ada perangkat asing dengan MAC address yang berbeda mencoba mencolokkan kabel ke port tersebut, maka switch akan menanggapinya sebagai pelanggaran keamanan dan mengambil tindakan yang tegas. Di sini ada macam-macam port security ya. Ada 3. Yang pertama yaitu static, yang dimana administrator harus mengetikkan sendiri MAC address-nya secara manual. Nah, mode ini paling aman, karena ketika switch di restart atau mati lampu konfigurasi ini tidak akan hilang. Tapi kebayang nggak kalau misalkan switch-nya ada puluhan sampai ratusan? Waduh, kalau kayak gitu kita bisa repot nih. Lalu yang kedua ada dynamic, yaitu switch akan memasukkan MAC address-nya sendiri atau secara otomatis ya. Tapi datanya akan hilang jika switch di restart atau mati lampu. Untuk mengatasi kedua masalah ini, maka diciptakanlah mode sticky, yang dimana switch akan memasukkan MAC address-nya secara otomatis dan langsung menyimpannya ke konfigurasi permanen, jadi akan tetap aman meskipun switch di restart. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, pada mode sticky ini, setelah kita selesai membuat konfigurasi, kita harus memasukkan perintah write memory, kalau enggak, konfigurasinya akan tetap hilang. Kalau harus menuliskan perintah itu, kenapa nggak menggunakan dynamic terus di akhirnya kita tulisin perintah write memory juga? Jawabannya nggak bisa ya. Meskipun kita sudah menuliskan perintah tersebut, konfigurasinya akan tetap hilang di dynamic ini. Oleh karena itu diciptakan mode sticky ya, yang dimana ini adalah mode yang paling efektif untuk kita gunakan. Selanjutnya, terdapat tindakan pelanggaran. Jadi, jika port sudah dikunci untuk MAC address tertentu, lalu ada orang lain yang mencoba mencolokkan perangkat asing dengan MAC address yang berbeda, switch akan merespon berdasarkan mode violation yang dipilih. Di sini ada 3 mode. Yang pertama adalah mode shutdown. Port switch akan langsung dimatikan secara otomatis. Jadi, port tidak akan menyala sendiri meskipun perangkat asing tersebut dicabut. Nah, kalau sudah begitu, kita harus menyalakan kembali portnya secara manual tentunya ya. Baru deh perangkat yang awal atau yang sah bisa kembali beroperasi. Selanjutnya, ada mode restrict yang dimana port switch akan tetap menyala. Dengan cara kerjanya, paket data dari perangkat asing tersebut akan dibuang. Lalu mode restrict ini mempunyai suatu fitur khusus yang dimana dapat menghitung jumlah pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir ada mode protect. Mode protect ini hampir mirip aja kayak mode restrict tadi ya. Cara kerjanya, membuang paket data dari perangkat asing dan membiarkan perangkat yang sah tetap terkoneksi. Dan akan bekerja secara diam-diam. Maksudnya, di mode protect ini tidak akan menghitung jumlah pelanggaran yang terjadi. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, pembahasan materinya sudah selesai. Sekarang langsung aja kita praktikkan port security ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Let's go! Oke, sekarang kita akan coba praktikkan pada jaringan yang sudah Siska buat. Nah, di sini ada PC1 dan PC2. Di sini mereka akan menggunakan mode static dengan respon pelanggarannya violation shutdown. Lalu ada kotak berwarna ungu di sini berisi server 0. Nah, server 0 ini akan menggunakan mode dynamic dan respon pelanggarannya menggunakan violation restrict. Lalu ada kotak biru, di sini berisi laptop 0 dan juga laptop 1. Di sini mereka akan menggunakan mode sticky dan respon pelanggarannya menggunakan violation protect. Nah, di sini juga Siska sudah menyiapkan laptop yang berperan sebagai penyusup atau perangkat asing yang MAC address-nya tidak termasuk ke dalam konfigurasi yang kita buat di switch ini ya. Nah, di sini semuanya sudah dimasukin alamat IP-nya masing-masing ya, mulai dari 10.10.10.1 sampai ke titik 6. Terhubung ke
fast Ethernet 0/1, terus kotak ungunya akan terhubung ke fast Ethernet 0/2, lalu yang warna biru akan terhubung ke fast Ethernet 0/3. Nah, informasinya kita sudah tahu secara detail. Sekarang kita langsung aja mulai ke konfigurasinya. Kita tinggal klik switch. Nah, kita kepinggirin dulu biar kelihatan ya. Tinggal enter. Seperti biasa kita masuk dulu ke konfigurasinya. Enable configure terminal. Interface tadi fast Ethernetnya 0/1 kan. Nah, ini kita akan masuk ke mode akses ya. Switch port mode akses. Enter. Terus kita ketik lagi switch port strip security. Nah, dengan ini akses untuk membuat port security-nya sudah terbuka ya. Terus kita enter. Terus ketik lagi switch port security. Nah, di sini kita tentukan dulu mau berapa perangkat yang diizinkan untuk mengakses fast Ethernet 0/1 ini. Misalkan di sini maksimal penggunanya adalah 2 ya. Nah, terus kita ketik lagi switch port security. Nah, karena di sini kita menggunakan mode static, jadi kita harus memasukkan MAC address-nya satu persatu secara manual ya. Kita ketik lagi MAC strip address. Nah, kita bisa ke PC-nya dulu, terus ke config fast Ethernet 0. Di sini ada MAC address-nya, kita bisa salin ya, atau mau diketik manual juga bisa. Pakai Ctrl C. Kalau udah kita ke switch-nya lagi, terus paste. Nah, ini MAC address-nya sudah terisi ya, MAC address dari PC 1. Kita enter. Kita ketik lagi switch port security. Nah, kita menulis ulang karena kita akan memasukkan dua MAC address-nya, yaitu PC 1 dan PC 2. Kita lihat MAC address PC 2-nya. Config. Nah, kita salin aja. Ctrl C. Lalu ke switch lagi dan paste. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung aja memilih mode violation-nya. Di sini kita akan memakai mode shutdown. Ketik lagi switch port security. Violation shutdown ya. Kalau mau disingkat-singkat juga boleh. Terus enter. Nah, di sini konfigurasi port security-nya sudah selesai. Kita bisa cek dulu informasi apa saja yang ada di dalamnya ya. Kita bisa pakai perintah do show port interface fast Ethernet 0/1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa port security-nya sudah enable atau sudah aktif ya. Terus violation mode-nya sudah menjadi shutdown. Maksimum MAC address-nya ada 2, total MAC address juga ada 2, configure MAC address, yaitu MAC address yang sudah kita konfigurasi di atas tadi, ini juga sudah ada 2 ya, yaitu milik PC 1 dan PC 2. Tapi di sini MAC address-nya masih belum diketahui. Nah, karena kita harus saling mengirim pesan atau harus saling terkoneksi dulu ya. Misal dari PC 1 ke laptop 0 ya. Ketika PC mengirim surat ke laptop 0, otomatis dong PC akan mengirimnya ke switch dulu. Nah, di situ switch akan mengetahui MAC address dari PC satunya karena mereka sudah saling berinteraksi satu sama lain kan. Nah, kalau sudah kita bisa lihat lagi. Kita ulang perintah yang sama. Do show port interface fast Ethernet 0/1-nya. Nah, di sini sudah kelihatan MAC address dari PC satunya ya. Tuh, samakan. Sekarang kita beresin aja konfigurasinya. Kita cek di akhir aja ya. Kita lanjut ke server 0-nya. Ini fast Ethernet 0/2 ya. Jangan sampai salah masukin portnya ya. Bisa-bisa nanti gagal deh konfigurasinya. Oke, kita masukin interface fast Ethernet 0/2. Lalu langkah-langkahnya kita samakan seperti yang di atas ya.
Terus switch port mode akses, switch port strip security. Nah, kalau untuk di mode dinamik ini, sebenarnya ketika kita menulis perintah switch port security ini sudah termasuk ke dalam mode dinamik ya. Jadi kita bisa sebut sebagai default gitu ya mode dinamik ini. Enter. Terus kita masukkan maksimal perangkat yang bisa mengakses port 0/2 ini ya. Kita copy biar cepat. Terus kita ketik maksimalnya 1 aja deh misal. Nah, violation. Di sini kita akan menggunakan mode restrict ya. Enter. Nah, udah deh konfigurasi dari mode dinamiknya sudah selesai. Kita harus mengirimkan pesan terlebih dahulu, misal dari server 0 ke PC1 ya. Nah, sekarang kita bisa cek deh informasi yang ada di sana. To show port interface fast Ethernet 0/2. Nah, di sini kita bisa lihat maksimum port security-nya sudah enable, terus maksimum MAC address-nya 1, total MAC address-nya juga 1. Configure MAC address-nya itu 0 ya, karena kita tidak mengkonfigurasi secara langsung, melainkan secara otomatis oleh mode dinamik ini. Nah, lalu MAC address-nya juga sudah diketahui karena kita sudah mengirimkan pesan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fast Ethernet 0/3 atau untuk kotak yang berwarna biru ini. Langkah-langkahnya tentu saja masih sama ya, cuma yang diganti itu mode sama violation-nya kali. Masuk ke interface fast Ethernet 0/3 nya, terus switch port mode akses, switch port strip security. Lalu di sini kita misalkan maksimalnya 2 perangkat lagi ya. Nah, switch port for security. MAC address-nya di sini kita akan menggunakan mode sticky ya. Sticky. Violation-nya kita akan menggunakan yang protect. Oke, konfigurasinya sudah selesai. Kita harus mengirimkan pesan dulu ya. Terus do show port interface fast Ethernet 0/3. Nah, di sini sudah muncul maksimum MAC address-nya. Ini 2 ya, total MAC address-nya itu baru 1 karena perangkat yang berinteraksinya itu baru 1 ya, yaitu laptop 0. Kalau kita mau memasukkan lagi MAC address yang keduanya, kita koneksikan ke laptop 1 juga. Kita delete dulu kabelnya ya. Terus kita masukkan tetap di port yang sama. Di switch-nya itu di fast Ethernet 0/3 ya. Nah, ini masih jingga warnanya, kita percepat aja biar jadi warna hijau. Nah, jangan lupa kirim pesan dulu. Oke, lalu kita bisa lihat lagi keterangannya. Do show port interface fast Ethernet 0/3. Nah, di sini keterangannya sticky MAC address-nya sudah menjadi 2 ya. Oke, untuk melihat mode dari setiap portnya ya, kita juga bisa memakai perintah ini. Bentar, kita exit dulu sampai ke prompt yang pertama kayak gini ya. Switch tanda pagar. Terus kita bisa masukkan perintahnya show port strip security address. Kayak ini nanti akan muncul. Kita bisa lihat di port yang pertama ya. Di sini bacaannya secure configured, yang berarti ini mode statik ya. Terdapat 2 perangkat yang diizinkan ya. Nah, di port fast Ethernet 0/2 ini menggunakan mode dinamik. Selanjutnya di fast Ethernet 0/3 kita menggunakan mode sticky. Oke.
Nah, konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita akan cek pelanggarannya dan bagaimana respon dari setiap valuation ini. Kita hapus dulu kabelnya. Lalu kita akan sambungkan ke penyusup. Portnya masih tetap sama di fast Ethernet 0/1 ya. Hubungkan ke laptop penyusup ini. Nah, tunggu dulu sampai warna hijau. Kita percepat aja. Oke, kita bisa mengirimkan pesan langsung ya. Sini menggunakan mode shutdown. Kita lihat apa yang terjadi ketika mengirimkan pesan. Nah, di sini hasilnya akan void dan lihat port pada switchnya akan otomatis mati. Kalau udah gini, penyusup gak akan bisa terkoneksi sama yang lain. Kalau begitu kita akan coba sambungkan ke PC2 yang dimana merupakan konfigurasi MAC address yang kedua ya. Kita hapus dulu. Kan tadi saat kita mengkonfigurasi kita memasukkan 2 MAC address atau 2 perangkat. Portnya masih sama ya. Di sini portnya akan tetap mati, jadi kita harus menghidupkannya secara manual ya. Caranya kita pergi ke switch, lalu enter, configure terminal dulu ya. Kita masukkan interface fast Ethernet 0/1. Kan tadi matinya secara otomatis. Nah, sekarang kita harus matikan secara manual dulu ya. Nah, kalau udah dimatikan, kita nyalakan lagi. No shut. Nah, kita bisa lihat portnya sudah nyala kembali. Dan kita bisa mencoba mengirimkan pesan dari PC2 ke server misalkan ya. Nah, di sini tentu saja akan sukses karena MAC address dari PC2 ini sudah terdaftar. Jadi dia bukan seorang penyusup. Lalu kita akan mencoba di valuation mode restrict-nya ya. Di sini kita hapus dulu kabelnya. Kita coba sambungkan ke penyusup. Portnya masih tetap sama di fast Ethernet 0/2 ya. Di sini tunggu hijau dulu. Kita coba mengirimkan pesan. Di sini keterangan successful ya, karena sebenarnya di aplikasi Cisco ini terdapat beberapa fitur yang kurang sesuai dengan kenyataannya. Kok dalam gitu ya kata-katanya? Tapi itu fakta ya. Soalnya seharusnya ini tuh langsung invalid. Kan kita di sini tadi hanya memasukkan maksimal 1 perangkat yang bisa mengaksesnya ya. Jadi ini memang kesalahan dari Cisco Packet Tracer-nya. Kita coba ulang lagi ya, misalkan di sini penyusupnya adalah PC1. Karena dia tidak terdaftar di port fast Ethernet 0/2 ya. Jadi bisa terbilang kalau dia mencolokkan kabel ke fast Ethernet 0/2 ini, dia juga akan termasuk penyusup. Coba kirimkan pesan. Nah, di sini baru deh jadi file portnya tidak akan mati. Jadi data dari penyusupnya itu hanya akan dibuang ya, portnya tidak akan mati begitu saja. Nah, tapi di mode restrict ini terdapat keistimewaan. Kita melakukan percobaan mengirim pesannya sebanyak 3 kali ya. Kita cek ke switch. Interface fast Ethernet 0/2 ya. Lalu to show port interface fast Ethernet 0/2. Nah, di sini akan tercatat dan violation restrict ini akan melaporkan bahwa penyusup telah melakukan percobaan mengirim pesan sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kita akan mencoba cek valuation protect-nya ya. Kita hapus dulu kabelnya dan kita sambungkan ke laptop penyusupnya. Kayak gini. Lalu laptop penyusup akan mencoba mengirimkan pesan ya. Dia adalah perangkat yang tidak sah, yang MAC address-nya sama sekali tidak masuk ke dalam konfigurasi. Kita coba mengirimkan pesan. Kita hapus dulu. Nah, tentu saja akan void ya. Mode violation restrict dan mode violation protect ini bedanya tipis sekali. Cara kerjanya masih sama, yaitu membuang data dan portnya tidak akan mati ya. Perbedaannya kita bisa lihat di do show port
pas Ethernet 0/3. Jadi di sini perbedaannya hanya satu, yaitu violation protect tidak akan mencatat perangkat penyusupnya. Oke minasan, segitu aja pembahasan materi dan praktik Cisco Packet Tracer-nya di video kali ini ya. See you next time. Bye!